Halo Brave Kids, senang sekali hari ini Lausa Andrian bisa berjumpa dengan kalian semua. Nah, ngomong-ngomong di awal ini Lausa Andrian mau tanya beberapa pertanyaan. Nah, adik-adik, Tuhan yang kita kenal menurut kalian berkuasa nggak sih? Hebat nggak sih? Coba jawab. Berkuasa nggak? Tentu Tuhan itu sangat berkuasa, sangat hebat, dan bisa menciptakan segala sesuatu. Bahkan Tuhan mampu menciptakan yang udah rusak kayak begini, udah nggak berguna, udah kucel, menjadi sebuah hal yang baru, yang bisa digunakan dengan lagi. Nah, kalau begitu, Lausa Andrian mau tanya, bisa nggak pada waktu itu ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, sudah jelek, sudah nakal, sudah nggak layak, sudah nggak baik, bisa nggak Tuhan menggantikan mereka menjadi manusia yang baru, diganti dengan Adam dan Hawa yang baru? Bisa nggak? Tentu bisa, karena Tuhan mampu menciptakan manusia. Tetapi pertanyaannya yang Lausa Andrian mau tanya, kenapa sih Tuhan tetap membiarkan Adam dan Hawa hidup dalam dosa? Mereka sudah hidup dalam dosa, mereka sudah enggak baik, tapi Tuhan masih membiarkan mereka untuk tetap hidup, melanjutkan hidup mereka. Kenapa coba? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab di rumah? Kalau nggak ada, Lausa Andrian bantu. Itu karena Tuhan mengasihi Adam dan juga Hawa. Kasih Tuhan begitu besar kepada Adam dan Hawa. Jadi sekalipun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, sudah enggak baik, enggak seperti yang dulu lagi, sudah rusak, sudah kotor, sudah jijik, menjijikan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap membiarkan mereka hidup. Itu karena apa? Karena KASHIA, karena kasih. Bahkan adik-adik, kita bisa lihat Tuhan mengasihi Adam dan juga Hawa tidak hanya ketika mereka baik-baik saja. Sekalipun mereka sudah berdosa, Tuhan tetap mengasihi mereka. Untuk itu, hari ini bersama-sama dengan Lausa Andrian, kita akan belajar mengenai KASHIA, kasih. Kenapa sih perlu belajar? Ya kita bisa lihat, karena kasih itu begitu penting sekali. Begitu luar biasa, hebat sekali. Tetapi juga, di samping itu, kenapa kita perlu belajar kasih? Karena kita akan masuk di dalam seri buah roh yang dimulai dari kasih. Karena kasih itu sumber dari buah-buah roh yang lain. Kita tidak mungkin bisa berbuat baik tanpa kita punya kasih. Kita tidak mungkin bisa sabar, nggak marah-marah, bisa murah hati kalau kita nggak punya kasih yang besar kepada orang lain. Tetapi juga yang terakhir, kenapa kita perlu belajar tentang kasih? Karena kasih itu perintah dari Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab. Lausa mau bacain kita dari Galatia 5 ayat 22 dan Yohanes. Lausa bacain ya buat kita semua. Galatia 5 ayat 22, Lausa hanya baca di awal saja. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, Lausa lompat ya ke Yohanes 15 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus bilang begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, kita lihat ya, di situ ada dua firman Tuhan yang menunjukkan tentang kasih, bahkan ada perintah dari Tuhan. Maka untuk itu penting sekali. Kenapa penting? Karena itu kasih begitu luar biasa. Dan kasih itu harus menjadi sifat yang harus kita miliki juga sebagai bukti kalau kita anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik perhatikan di ayat firman Tuhan tadi, Tuhan bilang kita harus mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi. Wah, kalau begitu susah dong ya. Iya sih, dipikir-pikir susah sih ya. Tapi kan Tuhan bisa bantu kita untuk melakukannya. Ya enggak, anak-anak Brave Kid? Tentu dong ya. Maka Tuhan mau bilang kita mengasihi seperti Tuhan supaya kenapa? Supaya kita boleh menunjukkan apa bedanya kita mengasihi dengan orang yang di luar sana yang tidak kenal sama Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Dan Tuhan mau kita punya kasih sama seperti Dia. Kasih yang mau menerima semua manusia di dalam setiap kondisi, mau mengampuni, mau sabar, rela berkorban, bahkan mau mati, padahal bukan salahnya. Dan itu Tuhan lakukan. Tuhan mau mengasihi kita, bukan hanya kita lagi baik-baik,
kita lagi enggak baik, kita lagi malas, kita lagi enggak setia sama Tuhan, tapi kita lihat Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mengampuni kita sekalipun banyak salah, dia sabar, dia berkorban, mati di atas kayu salib untuk kita. Padahal bukan salahnya Tuhan. Dan kasih yang demikian yang Tuhan mau kita miliki supaya kita bisa berbeda dengan orang yang lain. Wah, luar biasa ya. Kenapa sih adik-adik? Karena kalau kita mengasihi hanya kepada orang-orang yang baik aja, kalau kita mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi kita, atau kita baik sama koko kita sayang sama cici kita, sama dedek kita, ya karena mereka baik, nggak pernah jahilin aku. Kita sayang sama orang tua kita ya karena orang tua kita beliin sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi kalau enggak begitu ya kita enggak mengasihi. Nah itu Tuhan enggak mau dong tentunya. Tuhan mau kita mengasihi semua orang, mau itu keluarga, teman, guru di sekolah, di dalam setiap keadaan. Tuhan bilang di Alkitab, kalau kasih kita hanya kepada orang yang baik, pemungut cukai, orang berdosa, orang jahat, mampu melakukan. Adik-adik, orang jahat bisa enggak baik sama orang jahat yang lainnya? Bisa, karena mereka mungkin berteman. Tapi orang jahat tidak mungkin bisa baik kepada orang yang bagaimana? Yang jahat sama mereka. Mereka pasti bisa melakukan yang lebih jahat. Mungkin juga bisa langsung membunuh. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Melalui kasih yang kita terima, yang kita belajar dari Tuhan, itu yang Tuhan mau kita contohkan, teladankan, dan lakukan bagi banyak orang, dimulai dari rumah. Oke? Bisa nggak? Tentu bisa. Tuhan pasti akan mampukan setiap anak-anak Brave Kids untuk hidup dalam kasih dan bisa mengasihi banyak orang dengan kasih yang besar, dengan cinta yang besar dari Tuhan. Cinta dan kasih yang tidak memandang apapun, sekalipun mama papa mungkin buat kita kesel, koko cici mungkin jahilin kita, buat kita marah, guru buat kita bete, teman-teman buat kita kecewa, tapi tetap kita bisa mengasihi. Oke, bye-bye. Sampai jumpa selanjutnya. Nanti adik-adik bisa ngikutin seri dari buah roh yang lain setelah kasih.